Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bukan menjadi sekedar pertemuan, tapi momen untuk menambah ilmu, menguatkan iman, dan memperluas cara pandang kita sebagai generasi yang terus bertumbuh. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan kami selalu membawa acara dengan penuh kebanggaan dan kerendahan hati. Kita dipertemukan dalam kuliah akbar bersama Al-Ustaz Abdul Somad. Hadirin yang berbahagia, mengawali acara kita pada sore hari ini. Hadirin yang berbahagia, inilah momen yang kita nantikan. Marilah kita simak bersama kuliah akbar yang akan disampaikan oleh Fadilatul Beliau Profesor Kiai Haji Abdul Somad Batubara Association yang akan dilanjutkan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya senang sekali hari ini. Masjidnya bagus, cantik, nyaman, adem, ayem. Di bawah ada tempat nongkrong, tapi juga sekaligus pustaka. Jadi tidak ada alasan untuk tidak baca buku dan untuk tidak sholat. Dan memang judulnya dibuat masjid sebagai pusat peradaban. Jadi kalau kita lihat universitas yang paling tua itu katanya Al-Azhar, tapi sebelumnya ada yang lebih tua lagi, Universitas Zaitunah di Tunisia. Ada yang lebih tua lagi di Maroko, Universitas Qarawiyyin, sebelum Harvard University, sebelum Cambridge, sebelum Sorbonne Paris. Jadi umat Islam ini lebih dulu punya universitas, dan universitasnya itu berawal dari masjid Al-Azhar. Itu masjid Zaitun 70-an. Buat masjid itu susah, tapi dosen-dosen kita, aktivis gerakan Islam, tidak pernah habis ide untuk buat masjid. Jadi kalau dilarang buat masjid, izinnya jangan bangun masjid. Izinnya masjid nggak boleh, musola nggak boleh, langgar boleh. Ya udah, izinnya langgar aja. Namanya langgar raya. Jadi tahunya diinformasi. Sama juga dulu di dunia ini nggak ada yang namanya bank syariah juga. Di dunia ini istilahnya cuma satu, Islamic Bank. IDB itu Islamic Development Bank, Faisal Islamic Bank. Nah waktu itu di Indonesia nggak boleh pakai Islamic, ini nggak boleh. Bapak Presiden, kita mau buat Islamic Bank, nggak boleh. Kalau bank syariah boleh. Ya udah, maju aja. Nah, jadi ternyata
pejabat ini pintar. Jadi bisa dikibuli. Jadi kalau nggak bisa buat izin masjid, ini sekali di Departemen Agama yang tahu itu hanya orang-orang khusus saja. Bukan di Indonesia, di Konoha. Anak Indonesia yang lulus Al-Azhar 98 itu hanya 100 orang. Dan satu di antara yang 100 itu namanya Abdul Somad. Ini cerita kualitas. Ustaz ngomongnya kok sombong? Saya nggak sombong. Saya sedang memotivasi adik saya. 5 September saya sampai di Kairo. 5 September pesawat landing di Kairo. Saya selesai Juli 2002. September 98, 99, 2000, 2001, 2002. Jadi S1 saya selesaikan 3 tahun 10 bulan. Selesai. Pas saya pulang, tetangga-tetangga datang. Kan baru berangkat ke Mesir. Iya, kok cepat sekali pulang? Jangan-jangan DO. Sampai ada yang nanya jasa saya. Mana jasanya? Saya ambil dari kamar. Saya tunjukkan. Ijazah Al-Azhar itu besar. Saya dapat beasiswa dari AMCI, Agence Marocaine Coopération Internationale, AMCI. 2 tahun. Saya berangkat 2004. Sehari sebelum tsunami. Selesai 2006. Setahun 11 bulan. Saya selesaikan S2 saya 300 halaman, judulnya Rijalul Muwatta wa Sahihain alladzina taqnafahum an-Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Ada di pusat. Habis itu saya lanjutkan ke Sudan. Saya daftar bulan November 2017. Saya datang ke Sudan bulan Juli. Bawa disertasi 600 halaman tentang pasien. Begitu datang mau sidang, sebentar cek dulu di komputer. Pasti cek kurang bulan. Kamu daftar bulan berapa? Saya bilang, saya nggak ingat. Dia lupa. Dia bilang, ini lihat di komputer. Kamu daftar bulan November. Sekarang baru bulan Juli 2019. Saat di sini sidang S3 mesti 2 tahun. Jadi kamu mestinya sidang nanti November 2019. Saya orangnya nggak mudah nyerah. Datang saya ke Profesor Abbas, rektor. Profesor Abbas, ya, saya mau sidang. Kata Profesor Abbas, kapan kamu daftar? November tahun 2017. Ini baru Juli, nggak bisa. Saya orangnya nggak mudah nyerah. Saya bawa dubes, Pak Dubes, undang makan. Pakai jurus Indonesia. Makan malam, saya dubes ngomong. Profesor Hasan Abbas, ini mau sih. Kata Profesor Hasan Abbas nggak bisa, karena dia daftarnya November 2017. Ini baru Juli, Agustus, September, Oktober, November. 4 bulan lagi dia baru bisa. Nggak bisa dimajukan, nggak bisa. Ternyata nggak semua dengan makan malam selesai. Nggak selesai. Gimana Pak Dubes? Ini keputusan menteri, bukan rektor. Kalau kita menghadap ke menteri, berarti kita sudah intervensi negara orang bersama-sama. Akhirnya saya pulang. Untuk waktu itu presidennya nggak Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo saya ada. Dari teleponnya menteri, tolong sidangkan. Mulai
di bidang saya. Ini bidang saya, bidang agama Islam. Spesialis lagi bidang hadis. Ya saya tekuni di bidang itu. S2 saya tulis tentang hadis, S3 saya tulis tentang hadis, dan saya mengajar di mata kuliah hadis. Saya mau cerita ke adik-adik saya di Erlangga, ya fokus saja di bidang kita masing-masing. Kalau adik-adik sudah dipakai Allah di bidang kedokteran, saya punya TK di rumah. Setiap wisuda anak TK, itu saya tanya, mau jadi apa? Dokter. Yang jadi ustaz satu. Saya heran, kenapa anak-anak ini setiap ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Ternyata selama lama baru saya paham kenapa mereka mau jadi dokter. Ternyata dokter ini senternya cuma batu baterainya kecil sekali. Senter dokter itu panjangnya segini, baterainya kecil. THT, telinga hidung tenggorokan, 5 juta. Gitu. Banyak pasien yang takut buka mulut, takut tutup, karena buka 5 tutup 10. Beda sama jaga malam. Jaga malam ronda baterainya 6. Otak, gaji nggak seberapa. Omongan yang paling didengar orang sekarang bukan ustaz. Saya bolak-balik ceramah, sholat, lo nggak percaya. Tapi dokter nggak perlu pakai mikrofon. Oh, Pak, ini kalau saya lihat kayaknya nggak sampai Jumat selesai. Langsung sholat. Langsung. Makanya ibu-ibu kalau ada masalah, jangan minta ke ustaz, hubungi dokter spesialis. Insya Allah Bapak jadi baik. Silakan jadi dokter, tapi dengan dokter itu ke jalan Tuhan. Silakan jadi bisnismen. Ketua alumni Erlangga tadi bisnismen, pengusaha, tapi dengan itu dia ke jalan Tuhan. Saya nggak mau kita ini meninggalkan dunia ini. Ditinggalkan dunia ini habis dari orang. Kita diutus Allah di dunia ini untuk memakmurkan dunia, bukan mau meninggalkan dunia. Ini sekarang kalau saya perhatikan, banyak bisnismen, dokter, lawyer, pengacara, pakar hukum, begitu sudah ke masjid meninggalkan dunia. Gimana bisnis yang kemarin? Itu dunia semua. Saya sudah meninggalkan. Iya kalau mati, kalau nggak mati. Salah satu penyebab kemunduran Indonesia karena orang Islam meninggalkan dunia. Minyak banyak di dalam tanah kita. Kalimantan minyak, Sumatera minyak, Sulawesi nikel, batu bara. Kemana orang Islam? Kenapa dia nggak ngurus batu bara di dalam tanah? Di Sumatera Utara, batu bara di dalam tanah dan di atas tanah. Abdul Somad batu bara. Serius. Saya pergi ke salah satu perusahaan batu bara. Ini batu bara. Ini pembangkit listrik tenaga batu bara di samping terbesar di Asia Tenggara. Indonesia dan kita semua. Amin. Allahumma anzil rahmatan wassalamata wal barakatan ala hadhihi jamaah. Ya Allah, turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah. Amin. Allahumma ja'al hadhihi jami'atan jami'atan mubarakatan fiha. Jadikanlah kampus ini kampus yang penuh dengan keberkahan. Amin. Akharraja minul ulama wa zu'ama, keluar para alumni yang akan memperjuangkan agama dengan harta, dengan nyawa, dengan fikiran, dengan ide-ide mereka. Allahumma aslih syabab muslimin, jaga pelihara anak-anak muda kami, mahasiswa-mahasiswi kami dari fitnah akhir zaman, dari LGBT, dari seks bebas, dari narkoba, dari zina, dari semua perbuatan keji dan munkar. Allahumma kama jama'tana fi hadzal majlis mubarak fajma'na ma'a habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana kau kumpulkan kami petang ini di majlis yang baik, kumpulkan kami di surga bersama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Waktu bisolihati amalana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wajazi asatidatana, dosen-dosen kami, guru besar kami yang sudah mendidik kami, memperjuangkan kebenaran untuk kami, berikan mereka balasan yang terbaik, ya Allah. Barik lahum fi umurihim, panjangkan umurnya, wasi' arzaqahum, lapangkan rezekinya, waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalan ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, kami persilakan kepada terhadap universitas ini. Semakin tinggi universitas juga semakin banyak yang masuk ke universitas ini. Nah, mungkin bagaimana seorang rektor misalnya harus bersikap misalnya. Mungkin Ustaz tahu ya maksudnya. Ya bersikap sehingga tidak mengorbankan orang. Terima kasih. Allah bersama pada sore hari ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sometimes we make some